Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Imam Rahmat. Saya mahasiswa dari Politeknik Islam Makassar, Prodi Administrasi Pembangunan Negara, APN 3A. Oke, selamat datang dalam video pembelajaran saya. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pemerintahan di negara Aljazair. Aljazair adalah sebuah negara di Afrika Utara dengan sistem pemerintahan republik presidensial. Dalam sistem ini, seorang presiden bertindak sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan pemerintahan serta kendali atas pengangkatan pejabat tingkat tinggi. Pemerintahan Aljazair juga mencakup cabang eksekutif yang dipimpin oleh presiden yang memberinya wewenang besar dalam keputusan strategis. Di samping itu, Aljazair juga memiliki sistem legislatif bikameral dengan Dewan Rakyat dan Dewan Negara yang dipilih melalui pemilihan umum. Dalam hal pemilihan umum di negara ini diadakan secara teratur untuk memilih anggota parlemen dan presiden. Dan sistem hukum di negara ini merupakan campuran hukum sipil Prancis dan hukum Islam Syariah. Aljazair juga memiliki catatan hak asasi manusia yang diperdebatkan dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia oleh organisasi hak asasi manusia. Negara ini juga memiliki peran penting dalam diplomasi regional dan internasional sebagai anggota Liga Arab dan Uni Afrika. Sistem pemerintahan di Aljazair juga mencerminkan sejarah budaya dan dinamika politik negara tersebut dengan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis melalui pemilihan umum dan peran parlemen. Tidak sama dengan sistem pemerintahan di Indonesia, karena Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem pemerintahan republik. Sistem pemerintahan di negara kita itu merupakan sistem pemerintahan republik parlementer, yang dimana presiden adalah kepala negara dan parlemen memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan. Di samping itu juga budaya politik dan sejarah politik kedua negara juga sangat-sangat berbeda yang mempengaruhi cara sistem pemerintahan mereka dijalankan. Jika negara ini juga ada otonomi daerahnya. Jadi Aljazair itu terbagi menjadi 58 wilayah administratif yang masing-masing memiliki pemerintahan daerahnya tersendiri-sendiri dengan seorang gubernur yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat. Namun, otonomi daerahnya terbatas karena keputusan politik dan kebijakan ekonomi masih di bawah kendali oleh pemerintahan pusat, tidak seperti Indonesia. Sangat jauh-jauh berbeda dengan Indonesia. Jadi, kepala wilayah di Aljazair itu tidak dipilih melalui pemilihan umum, melainkan ditunjuk oleh pemerintahan pusat, karena mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan nasional di wilayah mereka. Dalam hal pengambilan keputusan lokal, itu terjadi melalui dewan-dewan lokal di tingkat kota dan desa, yang anggotanya itu dipilih melalui pemilihan umum lokal. Mereka juga berperan dalam urusan lokal dan pembangunan wilayah mereka. Jadi pemerintahan pusat di negara Aljazair ini memiliki kendali besar atas sumber daya ekonomi nasional. Itu juga termasuk dalam sektor minyak dan gas alam yang penting. Pemerintahan daerah juga berperan dalam mengimplementasikan program-program pembangunan pembangunan ekonomi regional. Dalam hal ini juga negara Aljazair adalah negara yang beragam budaya dan bahasa, dan beberapa wilayah memiliki bahasa budaya lokal yang diakui seperti bahasa Berber. Beberapa wilayah juga seperti Kabili memiliki otonomi khusus yang mencerminkan identitas Berber mereka.
Meskipun ada pemerintahan daerah di negara Aljazair, pemerintahan pusat tetap memiliki kendali besar atas kebijakan nasional dan keputusan politik. Namun, upaya terus dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal. Tentu hal ini sangat-sangat berbeda dengan Indonesia, karena Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang lebih terdesentralisasi dengan banyak kekuasaan yang dipegang oleh pemerintahan daerah. Sedangkan Aljazair memiliki tingkat otonomi daerah yang lebih terbatas. Dalam hal ini mungkin Indonesia itu memiliki lebih banyak kemandirian dalam pengambilan keputusan lokal. Selain itu, dalam hal budaya, bahasa, dan dinamika politik, kedua negaranya juga sangat-sangat berbeda yang mempengaruhi cara sistem pemerintahan mereka dijalankan. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.